Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Yusrulihah Yusuf. Alhamdulillah untuk hari ini ya teman-teman, seperti biasa doa kita tetap sama. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Ngapain? Sana main. Ya teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang sebuah kisah yang sudah sangat masyhur sekali ya teman-teman ya. Kisah ini insya Allah telah banyak dibawakan oleh berbagai macam artikel, juga dai-dai mungkin insya Allah telah menyampaikan kisah ini, karena kisah ini sangat masyhur sekali teman-teman. Kisah ini riwayat dari Imam Bukhari, Muslim, bahkan Ibnu Majah juga menukil riwayat ini. Dan ini menceritakan tentang seorang yang sangat kejam, dolim sekali teman-teman ya. Dia melakukan berbagai maksiat teman-teman, terutama dia telah membunuh 99 jiwa. Dan akhirnya meskipun demikian, dia ada keinginan ingin bertobat teman-teman. Dia sudah menyesali perbuatannya, akhirnya dia ingin bertobat dan mencari orang yang bisa ia tanyai bagaimana cara dia akan bertobat. Akhirnya dia bertanya kepada orang-orang, siapa orang yang menurut mereka adalah orang yang bisa dia tanyai. Dan ditunjuklah seorang rohib teman-teman. Dalam hadis dikatakan dia adalah rohib ya teman-teman. Rohib ini artinya adalah orang yang ahli ibadah dalam kalangan Bani Israil ya teman-teman. Akhirnya didatangilah rohib ini oleh orang tersebut, dan dia bertanya tentang kejahatannya ini. Dia menceritakan semuanya, diceritakan terutama dia telah membunuh 99 jiwa. Hanya rahib ini teman-teman ya, karena dia hanya ahli ibadah dan tidak berilmu, dia memandang kepada orang ini sangat sadis sekali, orang ini jahat sekali, membunuh orang sedemikian rupa, sedemikian banyak. Akhirnya dia mengatakan kepada orang tersebut bahwa tidak mungkin kamu bisa bertobat, bagaimana mungkin kamu akan diampuni karena kamu telah membunuh begitu banyak jiwa. Akhirnya orang tersebut marah teman-teman, dan rohib ini dibunuh sekalian sama dia. Akhirnya genap 100 orang yang telah dibunuhnya. Tapi setelah membunuh dia menyesal lagi teman-teman. Bagaimana saya telah membunuh orang 100 orang? Saya ingin bertobat, tapi bagaimana caranya? Akhirnya dia berjalan lagi teman-teman, hingga ditemuinya oleh orang yang ahli ilmu. Artinya dia adalah berilmu teman-teman. Makanya Rasulullah juga mengatakan bahwa tingkatan-tingkatan itu orangnya itu berbeda-beda. Ahli ibadah itu masih di bawahnya orang yang berilmu. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang senang mencari ilmu, karena orang yang berilmu insya Allah bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Sedangkan orang yang ahli ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, karena dia ahli ibadah hanya untuk dirinya sendiri, untuk memperbanyak amalannya sendiri. Sedangkan orang yang berilmu ini insya Allah sudah pasti bermanfaat bagi orang, karena dia mampu ditanyai karena dia mempunyai ilmu. Kemudian dia bertemu dengan orang yang berilmu ini dan bertanya, apakah saya masih bisa bertobat sedangkan saya telah membunuh 100 jiwa. Kemudian orang ini menjawab, bagaimana mungkin tidak bisa, karena rahmat Allah begitu luas, pintu tobat pasti terbuka, siapa yang menghalangimu? Akhirnya orang ini mengatakan, bagaimana caranya saya bertobat? Dan orang ilmu ini, yang berilmu ini memandang bahwa orang ini melakukan maksiat karena lingkungannya yang tidak baik, dan jika orang tersebut kembali ke lingkungannya sudah pasti dia akan melakukan kejahatan lagi, karena tipisnya iman dan tidak ada dukungan dari orang-orang di sekitar. Akhirnya orang yang berilmu ini menyarankan kepada orang tersebut, berhijrahlah kamu dari tempatmu ke tempat daerah sana. Di daerah sana ada sekelompok orang yang senang melakukan ibadah, dan masuklah ke orang itu, mengikutinya untuk melakukan ibadah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang ini dia bertekad teman-teman ingin berhijrah. Dia mengumpulkan kekuatannya untuk melakukan perjalanan ke tempat yang telah ditunjukkan oleh orang yang berilmu tadi. Tapi teman-teman ya, qadarullah ya teman-teman ya, di tengah perjalanan orang ini meninggal teman-teman. Dia sudah ingin bertobat, ingin melakukan ibadah, tapi belum sampai ke tempat tujuan dia sudah meninggal di tengah jalan. Akhirnya datanglah dua malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat adab, memperebutkan jasad ini.
Karena apa? Malaikat rahmat mengatakan orang ini sudah bertobat, dan malaikat adab mengatakan dia belum sama sekali melakukan perbuatan amal soleh meskipun bertobat. Akhirnya oleh Allah didatangkan malaikat penengah, yaitu malaikat penengah ini disuruh untuk mengukur dari tempat kemaksiatan ke tempat yang akan dituju, yaitu tempat ahli ibadah ini jauh mana, dekat mana. Jika lebih dekat maka dia akan ditentukan oleh jarak itu. Akhirnya diukurlah jarak itu, dan Masya Allah ya teman-teman, Allah maha pengampun, Allah maha rahmat ya teman-teman ya. Dan jaraknya itu adalah lebih dekat dari tempat yang akan dituju, lebih dekat 1 langkah teman-teman, 1 langkah atau 1 jengkal ya teman-teman. Saya apa ya kok, iya kayaknya 1 jengkal ya teman-teman. Astagfirullah, mudah-mudahan tidak salah ya teman-teman, jika salah ya mudah-mudahan termaafkan ya. Dan kemudian akhirnya dibawalah jasad ini oleh malaikat rahmat, dan orang ini termasuk orang-orang yang masuk surga meskipun dia belum pernah melakukan amal kebaikan, karena dia sudah benar-benar sungguh ingin melakukan taubat teman-teman. Oleh karena itu kita jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati, karena Allah maha pengampun. Sekalipun kita pernah melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahan itu, maka kita harus tetap beristighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun. Tidak mungkin Allah tidak akan mengampuni. Demikian ya teman-teman ya. Dan juga ada teman-teman, ini adalah saat peperangan Nabi Muhammad SAW ya teman-teman ya. Kala peperangan berkecamuk teman-teman, ada seorang ibu itu mencari anaknya yang hilang teman-teman. Dia mencari kesana kemari, dan akhirnya ditemukanlah anaknya itu, dan kemudian disusui oleh seorang ibu ini. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada para sahabatnya, lihatlah ibu itu, apakah mungkin dia akan membuang anaknya ke dalam api? Kemudian sahabatnya mengatakan, tidak mungkin ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan apa? Allah lebih menyayangi anak itu daripada ibu itu. Bagaimana sayangnya Allah kepada kita teman-teman, bagaimana sayangnya Allah kepada para umatnya, kepada semua hamba-hambanya. Oleh karena itu kita jangan pernah berkecil hati. Dan jika ada teman kita yang ingin melakukan tobat, meskipun kita pernah tahu masa lalunya, kita jangan sinis, jangan kita potong jalannya, tapi kita harus terbuka, kita harus menyambutnya. Kalau perlu kita mengajaknya untuk bersama, karena siapa tahu dia akan lebih alim daripada kita, lebih ahli dari kita, lebih berilmu daripada kita, karena kita tidak tahu bagaimana akhir dari hidup kita. Kita hanya berusaha dan mencoba sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang nanti akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian saja teman-teman yang dapat saya sampaikan dari kisah ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari kisah ini, dapat kita ambil hikmahnya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang tidak pernah berputus asa dalam meraih rahmatnya Allah. Tetap melaksanakan meminta ampun, beristighfar teman-teman. Jangan pernah bangga bahwa kita adalah orang yang sudah pintar, kita sudah sering datang ke majelis ilmu. Kita tidak boleh bangga dengan itu, karena kita tidak tahu ya teman-teman ya. Demikian saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian saja, barakallahu fikum, jazakumullah khair, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih menunggu teman-teman. Ini Wafal masih menunggu di bawah. Bilang hai, dadah, dadah. Tuh Wafal masih menunggu.